semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman hari ini? Jadi ceritanya hari ini aku pulang belanja gitu untuk dagangan aku ya teman-teman. Dan sebenarnya tuh stokan pertama kayak aku jualan itu kemarin ya, alhamdulillah udah banyak yang habis. Dan di sini tuh kebetulan aku jualannya baru yang isi ulang agak gede gitu ya ukurannya, refillnya. Dan kemarin tuh sempat diborong sama customer yang biasa suka pesen kue gitu teman-teman. Jadi rata-rata tuh bukan orang sini ya, kayak tapi masih daerah sini aja gitu. Jadi kalau pulang kerja tuh mereka suka ngampirin gitu ke rumah. Jadi ordernya itu via WhatsApp ya, yang seperti aku ceritakan kemarin. Kalau aku tuh sekarang ada usaha sampingan berjualan kebutuhan rumah tangga atau sembako gitu. Nah, berhubung aku jualannya nggak di offline-in, aku cuma jualan online ya, karena takutnya kalau di offline-in itu nanti aku banyak keluarnya gitu kan, jadi nggak bisa jaga warung. Jadi untuk sementara ini aku jualannya online aja, dan untuk kulakan aku biasanya bisa di mana aja sih. Yang penting tuh bisa dapat harga yang murah ya, karena tuh sekarang kalau jualan sembako rata-rata tuh pesaingnya bukan hanya kayak grosiran besar, tapi kayak promo-promo yang ada di Alfa Indo kan. Gimana caranya kita bisa jual dengan harga yang lebih murah dari mereka atau paling nggak sama gitu ya. Seperti di sini, tadi aku habis belanja minyak goreng yang kemasan 1 liter, minyak Sofia mereknya, itu aku jualnya 16.000. Terus untuk Bimoli yang 2 liter aku jualnya harga 33.000. Terus ini aku ada refill juga kayak pembalut yang Laurier siang itu aku jualnya 4.000. Terus yang Laurier night atau malam itu aku jualnya 9.000, isinya 8 pieces. Terus untuk di bawah itu ada sabun cair ya, yang Nuvo kemasan 400 ml, aku jualnya 14.000. Nah, harga-harga ini menurut aku udah lumayan miring ya, atau ekonomis, karena aku juga di sini kan suka belanja promoan gitu kan. Selain itu juga kayak pesaing atau saingan kita sebagai usaha yang jualan sembako atau kebutuhan rumah tangga itu biasanya sama toko online kayak yang toko orange, toko hijau, toko biru gitu kan. Kalau flash sale itu yang ya ampun bener-bener kayak bakar duit. Nah, jadinya tuh di sini aku rasa kalau ingin bisa tetap bersaing ya berjualan sembako kayak gini harus pinter-pinter cari promoan nih, ataupun memanfaatkan voucher gitu. Jadi kita bisa beli dengan harga yang lebih ekonomis dan masih bisa jual dengan harga yang paling enggak setara atau lebih murah dari mereka yang biasa kasih promo. Nah, juga di sini aku mau cerita ya teman-teman, kalau aku belum menyediain kayak barang-barang yang sachetan gitu. Nggak tahu sih ke depannya. Karena kalaupun nanti ke depannya aku mau nyediain yang sachetan, mungkin jualnya juga perenceng ya. Karena sekali lagi itu ya, aku jualannya itu nggak stay di warung gitu ya. Kalau ada yang pesen ya tinggal WhatsApp aja, nanti bisa janjian mau ngambil di rumah jam berapa gitu. Karena dulu kalau teman-teman yang ngikutin aku dari pertama kali aku bikin video YouTube mungkin tahu ya, kalau aku tuh dulu awalannya pernah jualan sembako gitu, ada warung di rumah. Tapi berhubung aku juga suka keluar, terus suami aku juga suka keluar, akhirnya kayak sering tutup gitu teman-teman. Dan menurut aku untuk omset warung sembako offline yang ada di perumahan aku itu di aku itu kurang banget ya, meskipun aku jualnya udah dengan harga murah. Disebabkan kenapa? Karena mungkin di sini juga penghuninya sedikit gitu ya. Terus rata-rata tuh pasangan muda gitu. Jadi kayak gimana ya? Kayak pada jarang masak gitu loh teman-teman. Jadi kayak yang beli minyak, beli kebutuhan rumah tangga lainnya, gula, beras gitu nggak banyak gitu ya. Belinya tuh kayak jangka waktu beberapa bulan baru beli lagi gitu ya. Jadi nggak serame kayak di perkampungan gitu ya, atau perkampungan padat penduduk, atau yang memang di lingkungan tempat tinggal yang memang keluarganya itu banyak. Dulu soalnya aku udah pernah buka warung sembako gitu kecil-kecilan juga sebelum aku punya rumah ini. Jadi aku pernah buka di rumah orang tuaku gitu ya, bareng suamiku juga, dan omsetnya di sana tuh lumayan besar. Sehari tuh ya
alhamdulillah bisa sampai 1,5 juta sampai 2 juta gitu ya, itu omsetnya. Keuntungannya kan biasanya untuk warung sembako itu 10% ya. Nah kalau di perumahan ini tuh nggak nyampe gitu, nggak nyampe separuhnya. Kadang tuh cuma kayak 400.000 gitu kan, pernah kayak paling 600.000. Dan sementara kalau di perumahan itu kan kebutuhannya juga banyak ya, kayak aku sendiri di sini masih KPR, intinya kayak nggak nutup gitu. Padahal udah disediain juga kayak dilengkapi dengan softcase, minuman dingin, terus es krim gitu ya. Nah itu semenjak ada freezer es krim juga kan, untuk listriknya aku habisnya sebulannya 500 sampai 600 ribu. Terus selain itu di komplek perumahan aku ini kayak jarang banget ada bapak-bapak yang ngerokok gitu. Bahkan kebanyakan itu suami-suami di sini kan pada merantau gitu kan. Jadi kayak bukan harga jual, kayak rokok itu nggak terlalu banyak peminatnya gitu. Beda kalau di perkampungan dulu kan, kalau di tempat orang tua hampir itu kayak aku belanja rokok itu sehari 1,5 juta, 2 juta gitu. Jadi beberapa slop gitu. Jadi benar-benar perputaran modalnya itu cepet banget. Terus juga kayak untuk pembelian beras sampai dedak, teman-teman tahu dedak nggak sih, yang kayak pakan ayam gitu, terus juga kayak apa sih, konsentrat gitu, di sana tuh laku semua. Bahkan juga aku tuh ada jual bensin eceran juga kan. Nah kalau di kampung orang tua aku itu rata-rata kalau anak sekolah SMA itu kan pakai motor, jadi tuh ngisi bensinnya di tempat aku. Nah kenapa tidak diteruskan, karena aku ngambil perumahan ya teman-teman, dan waktu itu juga kan udah ada usaha kue gitu. Jadi memang harus memilih, karena di tempat orang tua aku nggak punya lahan. Kalau punya lahan pasti mungkin bangun rumah di situ ya. Jadi seperti itu ya ceritanya teman-teman, yang beberapa kali ada dari bunda-bunda atau teman-teman yang nanya kenapa nggak buka warung lagi di rumah ini, karena itu ya alasannya omsetnya itu nggak nutup gitu. Beda ya kalau online ini kan hanya untuk sampingan. Jadi itu kalau online menurut aku tuh lebih menjanjikan gitu. Kayak beberapa customer aku yang kemarin belanja, rata-rata itu customer roti teman-teman, customer yang pelanggan kue aku gitu. Terus sekali belanja tuh kayak sekalian belanja bulanan lah ya, kayak minyaknya tuh banyak, sabun gitu-gitulah. Bahkan tuh hari ini aku kehabisan sabun ya, kayak sabun cuci gitu sama pewangi, tapi belum belanja nih, nanti ya nunggu perputaran uangnya juga, karena di sini aku modalnya minim. Terus aku juga nggak mau nambah modal dari kredit bank lagi gitu. Kayak udah yang bener-bener trauma, pengen merintis usaha tuh bener-bener kayak pengen ngembangin uang atau modal sendiri. Plus minusnya ini menurut pengalaman aku sendiri ya teman-teman, buka usaha warung sembako di perumahan ini, kalau aku alhamdulillah nggak ada orang yang ngutang, karena memang aku nggak menerapkan terima kasbon itu, nggak ya, jadi tidak menerima. Kalau di perkampungan dulu di tempat orang tua ada sih yang ngebon gitu, karena kan di sana ini ya banyak yang kayak usaha apa sih, kayak cari pasir gitu-gitu kan. Jadinya rata-rata tuh yang dibon antara bensin dan juga rokok, tapi kayak ngebon pagi terus sorenya atau malamnya tuh bayar. Kalau lewat itu kadang aku suka nagih gitu kan, karena harus muter terus kan modalnya. Nah ini aku sharing-sharing tentang warung sembako sambil aktivitas rumah tangga ya teman-teman. Di sini aku ganti baju karena tadi pagi tuh hujan, jadinya kayak basah gitu baju aku, jadi aku ganti. Tapi menurut aku untuk teman-teman yang ingin juga membuka usaha sembako kecil-kecilan juga kayak aku dari rumah dan pengen secara offline atau kayak ngewarung gitu, mungkin bisa yang diadain itu barang-barang yang sachetan ya, itu juga perlu. Kadang-kadang kan masih banyak juga yang memakai barang-barang tersebut. Kalau di perumahan aku ada juga yang pakai sachetan gitu, kadang request, tapi rata-rata kebanyakan lebih suka pakai yang refillan, katanya kan lebih hemat ya. Tapi tidak ada salahnya juga menyediakan yang sachetan, karena barang-barang ecer atau sachetan atau retail gitu juga lumayan keuntungannya kalau memang diecer gitu ya. Nah, usaha sembako ini memang keuntungannya menurut aku tuh kecil ya, tapi beda dengan yang memang barangnya udah lengkap dan juga
tiap hari tuh income-nya udah besar, karena meskipun keuntungannya kecil tapi dikalikan beberapa barang atau banyak barang juga udah lumayan, dan usaha sembako ini tidak tergerus perkembangan zaman. Ibaratnya hari-hari tuh setiap ibu rumah tangga butuh ya, apalagi kalau udah kelengkapin gitu, pasti akan semakin banyak income yang masuk. Oke teman-teman, kayaknya sharing-sharing aku hari ini sampai di sini dulu ya. Mudah-mudahan apa yang aku share hari ini bermanfaat. See you next video. Assalamualaikum. Bye.